Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he Ali, man an'amallahu alaihi, man an'ama utawi sapa wong an'ama iku aweh nikmat Allahu sapa Allah alaihi ingatase si man, pasyakaro mangka syukur iya man, wabtalahu lan utawi sapa wong iku aweh cocoban ya Allahu ing si wong, wabtalahu lan utawi sapa wong iku aweh cocoban ya Allahu ing si wong, pasobaro mangka sobar ya si wong, wa asaa lan utawi sapa-sapa wong iku gawe ala ya si wong, pastagparo mangka ngepri hampura, mangka maca istighfar ya si wong, pastagparo mangka ngepri hampura atau mangka maca istighfar ya si wong, dakhola mangka manjing iya man al jannata ing sorga, min ayi babin syaa saking endi-endi lawang syaa kang kersa iya si wong, min ayi babin syaa saking endi-endi lawang kang kersa iya si wong. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas hidayah, taufik dan hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majelis taklim Masjid Al Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, diberikan keturunan putra putri yang soleh dan soleha, hajat-hajat kita mudah-mudahan diijabah, ketika meninggal dunia mudah-mudahan husnul khotimah. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang sudah pulang ke rahmatullah, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan alam kuburnya menjadi taman-taman surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang apa? Tentang bagaimana kita menjalani hidup di alam dunia. Supaya apa? Supaya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Kangjeng Nabi kepada para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para atba tabi'in,
terus ke para alimil ulama, ke para kiai, dan sekarang sampai kepada kita. Ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, bahkan musibah dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melakukan dosa, melakukan salah, melakukan kekhilapan, apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Supaya kedepannya tetap mendapatkan ridho dari Allah. Itu semua konsep tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran, dikupas tuntas melalui hadis Kangjeng Nabi, dijelaskan secara panjang lebar melalui ucapan para ulama-ulama kita. Berikut di dalam kitab ini ada hadis Kangjeng Nabi, wasiat Kangjeng Nabi, pesan Kangjeng Nabi khusus kepada Sayyidina Ali, tapi umumnya untuk kita sebagai umat Kangjeng Nabi. Karena tujuannya supaya dapat ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridho, enak. Apa sih ridho itu? Ridho itu artinya disenangi, disukai oleh Allah. Kalau kita sudah disenangi, disukai oleh Allah, enak. Apapun yang kita pengen, yang kita minta, pasti dikasih. Lalu mana nasihat dari Kangjeng Nabi ini yang berkaitan dengan 3 perkara tadi? Ketika kita mendapat nikmat harus bagaimana? Ketika kita mendapatkan ujian harus seperti apa? Ketika kita melakukan salah, apa yang harus kita lakukan? Kangjeng Nabi berbicara kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man an'amallahu alaihi. Barang siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, pasyakaro, maka hendaknya orang tersebut bersyukur kepada Allah. Berarti jelas, ketika kita dapat nikmat, nikmat tersebut harus kita syukuri. Jangan sampai kupur nikmat. Karena jaminan bagi orang yang mensyukuri nikmat akan terus ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kan ayat sudah hafal. Hafal. Pasti. Ya. Pasti salah. Pasti keliru wajahnya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, pasti Pak ditambah nikmatnya. Nikmat Allah itu jangan identik dalam pikiran kita adalah uang, jangan. Uang bukan segalanya, tapi memang segalanya butuh uang. Tapi ketika kita banyak uang, bisa makan segalanya, pengen ini, pengen itu, tapi badan kita sakit, bisa enggak? Atau enggak? Iya, kita punya banyak uang, ya, tapi kita sedang sakit. Jangan sakit yang macam-macam lah, sakit gigi aja dulu. Sakit gigi. Kita uang banyak, mau makan apapun pasti bisa, tapi gigi sakit. Kira-kira berani enggak kita? Enggak. Ya, berarti ketika dikasih nikmat, syukuri. Cara bersyukurnya bagaimana? Yaitu wa'an a'mala solihan tardohu, lakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Kita dikasih sehat, mata kita sehat, berarti ini mata harus kita syukuri. Lihatkan ini mata kepada yang diridhoi oleh Allah. Mana? Di antaranya lihatkan mata kita kepada bacaan Al-Qur'anul Karim. Waduh, Ustaz, nggak bisa saya bacanya, gelap. Jadi kalau buka Al-Quran gelap, nggak bisa bacanya. Nggak apa-apa, dibuka aja, dibuka. Walaupun nggak bisa baca, yang penting dalam keadaan punya wudhu, pegang Al-Quran, dibulak-balik. Bulak-balik. Ketika anak nanya, Pak, baca Quran apa enggak? Baca, kok nggak kedengeran? Dalam hati, padahal nggak bisa. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Karena walaupun tidak membaca Al-Quran tapi memegang Al-Quran dengan kita punya wudhu dan itikad ini Quran mukjizat terbesar daripada Kangjeng Nabi,
itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Berarti kita mensyukuri nikmat mata kita melihat kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita punya telinga, syukuri, berarti harus diperdengarkan kepada yang diridhoi oleh Allah. Kita punya tangan, syukuri. Punya kaki, syukuri. Satu saja ada yang diambil nikmatnya oleh Allah, kita kesusahan, Pak. Mata diambil nikmatnya oleh Allah, artinya sudah tidak jelas pandangan kita. Telinga diambil nikmat pendengarannya, sudah ripuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, betul tidak? Kaki kita, tangan kita, maka kesempatan tersebut ketika kita masih dalam keadaan sehat, mata, telinga, tangan, kaki, nikmat dari Allah, maka harus kita syukuri, dibawa kepada amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hadis yang lain, apabila kita ingin dicatat sebagai orang yang bersyukur, harus memperhatikan dua perkara. Kalau kita ingin dicatat orang yang bersyukur, harus memperhatikan dua perkara. Bukan cuma dicatat bersyukur, tapi dicatat orang yang sabar. Maka di sini dilanjutkan oleh Kangjeng Nabi, wabtalahu fasobaro. Wahai Ali, barang siapa orang yang diuji oleh Allah dalam hal apapun, ekonomi surut umpamanya, dagang nggak dapat untung, istri marah-marah terus, ujian itu. Anak sakit terus, ujian. Lalu pasobaro, maka orang tersebut hendaknya bersabar kepada Allah. Nah, kalau ingin dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar, harus ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita memandang orang dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, lihatlah kepada yang lebih tinggi ibadahnya. Kalau urusan dunia, urusan harta, lihat kepada orang yang lebih rendah, lebih sedikit hartanya. Kalau kita bisa, kita akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Ketika kita lihat orang yang ibadahnya tinggi, payak tadi, kita harus mengikuti. Melihat orang yang hartanya sedikit, payah madullah, maka kita akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gini, ya, contoh. Pak Pata melihat Pak Oni, diperhatikan tuh Pak Oni. Wih, Pak Oni nih subhanallah sekali ya, ibadahnya sangat luar biasa. Sholat subuh, tampil dari jam 4 subuh sudah di masjid. Mau ngapain? Ngepel, marbot ternyata dia. Nggak jadi masalah, udah tampil. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh orang-orang pulang, dia belum pulang, wiridan. Sampai kapan? Sampai terang, terbit cahaya matahari. Terus pulang ke rumah, mungkin bantuin istri, nanti jam 8, jam 9 lakukan sholat duha. Diperhatikan, hebat ibadahnya, luar biasa. Berjamaah nggak putus malam, sholat tahajud, bahkan baca Quran, baca sholawat. Nah, Pak Pata yang memperhatikan Pak Oni, ibadahnya lebih tinggi, payak tadi hendaknya ikuti. Kan kalau dipikir-pikir, Pak Pata sama Pak Oni sama-sama orang bukan? Sama-sama makan nasi enggak? Makan nasi. Punya istri sama enggak? Beda, tapi sama perempuan. Anak punya, kesibukan punya. Kenapa kok saya enggak bisa seperti orang tersebut, padahal makannya sama, makan nasi? Istri sama, pasti dia sering diomelin, saya juga suka gitu. Anak suka sakit, saya juga suka. Ekonomi kadang surut, saya juga sama. Tapi kok kenapa Pak Oni bisa ibadahnya lebih tinggi, lebih giat daripada saya? Nah, ketika kita melihat orang yang ibadahnya lebih tinggi, seharusnya kita payak tadi ikuti dia.
karena sama-sama manusia. Maka kita kan di dalam mencontoh harus mencontoh manusia. Seperti Kangjeng Nabi, manusia bukan? Manusia. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Kita ini disuruh nyontoh Kangjeng Nabi karena Kangjeng Nabi adalah manusia. Bisa nggak kita nyontoh Kangjeng Nabi? Bisa, karena sama-sama manusia. Kita Pak lihat Pak Oni, bisa pasti. Payak tadi ikutin. Coba kalau kita disuruh nyontoh malaikat, nggak bakal bisa Pak. Malaikat mah nggak makan nggak minum, bisa nggak kita? Apalagi nggak doyan cewek, atau nggak bisa kita udah. Tuh, makan minum mungkin masih bisa. Nih, nggak kawin bisa nggak? Nggak bisa. Ya, maka ketika dalam hal urusan ibadah supaya kita bisa meningkat, lihat orang, lihat teman kawan kita yang ibadahnya tinggi sehingga kita termotivasi sehingga kita bisa meningkatkan ibadah tersebut insya Allah. Yang kedua, kalau lihat urusan dunia, lihat orang yang lebih rendah dari kita dunianya, lebih bawah. Supaya apa? Supaya kesananya kita bisa memuji Allah dan bersyukur atas nikmat tersebut. Papatah, ya lihat Pak Oni. Pak Oni ini ekonominya surut, nggak pernah naik. Ya, diperhatikan sama Papatah. Bersyukur Papatah, alhamdulillah ya Allah. Saya ini dikaruniai olehmu ya Allah, mobil ada, motor ada. Tuh teman saya mah Pak Oni cuma punya motor doang, itu pun bolong gak lengkap. Bersyukur nggak Papatah? Bersyukur, alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Oni juga sama, harus melihat orang yang lebih rendah, lebih bawah dunianya, hartanya. Lihat ke siapa? Ke Pak Epul. Pak Oni bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun motor saya memang tidak lengkap surat-suratnya, tapi kan bisa jalan. Bisa jalan. Daripada Pak Epul, dia juga bisa, motornya bisa jalan, tapi nggak ada remnya. Bisa-bisa nabrak tiang listrik ini urusannya. Berarti Pak Oni bersyukur nggak? Bersyukur. Karena ada orang yang hartanya lebih rendah dari Pak Oni. Siapa? Pak Epul. Motor punya, tapi remnya nggak ada. Lalu gimana ngeremnya? Pakai kaki ngeremnya, kayak naik sepeda. Pak Epul yang punya motor tapi remnya udah tidak berfungsi, harus melihat orang yang hartanya lebih rendah. Berarti harus lihat Pak Andri umpamanya. Pak Andri mah cuma punya sepeda doang Pak. Itu pun bukan sepeda listrik, sepeda goes. Kan capek. Berarti Pak Epul bersyukur melihat orang yang hartanya lebih rendah. Ustadz Andri, Pak Andri juga harus melihat orang yang di bawah supaya tetap bersyukur kepada Allah. Dia lihat tetangganya, ya Allah, alhamdulillah walaupun saya cuma punya sepeda, tapi ini sepeda masih berfungsi, bisa saya pakai, saya goes, lumayan. Ke lapangan nggak terlalu capek, ke pasar nggak terlalu capek. Tuh tetangga saya mah jalan kaki ke pasar, mau naik angkot nggak punya duit, jalan kaki, berarti capek nggak? Lebih capek. Bersyukur nggak Pak Andri? Bersyukur. Orang yang punya kaki pun harus melihat orang yang lebih bawah dari dia. Ya Allah, saya punya kaki masih berfungsi, bisa berjalan. Tuh tetangga saya mau tidur aja, sudah tiduran terus, tidak bisa jalan. Yang tiduran pun bersyukur. Kenapa? Walaupun saya tiduran tapi nyawa masih ada. Tetangga saya udah mati. Bersyukur nggak? Bersyukur. Berarti untuk menjadi hamba Allah yang abdan syakuron, menjadi hamba Allah yang penuh dengan rasa sabar, pertama lihat urusan ibadah kepada orang yang tinggi ibadahnya, lihat urusan dunia, lihat orang yang hartanya di bawah kita, supaya kita selalu bersyukur, supaya kita selalu bersabar dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah konsep menjalani hidup kita, insya Allah akan indah, kita nikmati, kita jalani hidup tersebut insya Allah.
Man an'amallahu alaihi fasyakaro. Barang siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah maka bersyukurlah. Wabtalahu fasobaru, dan barang siapa orang yang diberi ujian maka bersabarlah. Kita punya istri, ini istri cerewet banget ini Pak, nggak boleh salah sedikit ngomel terus. Syukuri aja Pak, syukuri dan sabar, karena di situ pasti ada hikmahnya. Karena ada dongeng gini, ada seorang laki-laki punya istri cerewet banget, marah-marah baik, sampai anaknya ngomong sama ayahnya, Pak, ini mama kita ceburin aja ke sumur. Setuju bapaknya, yaudah ayo. Bener, diikat emaknya, bukan diikat, ditarik, masukin ke sumur timba. Dapat 1 jam. Ini kan kesepian, biasanya berisik di dalam rumah, sepi. Biasanya seperti apa, radio rusak, ini enggak ada, sepi, kesepian. Kata anaknya, Pak, itu mama di dalam sumur udah mati belum ya? Coba yuk tengok lagi, tengok. Ini di rumah sepi amat, nggak ada mama. Padahal ngomel terus. Akhirnya setuju bapaknya, ayo dijulurkan itu tambang ke bawah, ditarik. Berat, oh ada nih, ada. Ternyata yang naik siapa? Bangsa jin Pak yang keluar. Kata si bapak tersebut, siapa Anda? Saya bangsa jin yang nunggu ini sumur. Saya bukan nyari kamu, nyari istri saya. Saya nggak kuat tinggal di dalam sumur karena berisik banget, cerewet. Tuh, berarti setan jin pun nggak berani ngedeketin istri yang cerewet. Berarti rumah kita kalau kita punya istri yang cerewet, yang sering ngomel, berarti di situ tidak ada jin, tidak ada set. Untung nggak? Atau untung? Baca Quran enggak, baca istighfar enggak, baca salawat enggak, tapi punya istri yang cerewet, setan jin pada mabur. Ayo buktinya dalam sumur enggak kuat itu bangsa jin. Berarti ada hikmah di balik apa yang telah Allah berikan kepada kita. Akhirnya itu istri tersebut diangkat kembali atas izin Allah, belum meninggal dunia, diangkat ke atas. Kemudian bapak suaminya dan anaknya menerima dengan lapang dada, bersyukur atas nikmat dari Allah, sobar atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Orang yang sabar pun akan diberikan ganjaran bigoiri hisab, tanpa perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur dan bersabar. Amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana ketika kita dalam kehidupan berbuat salah? Syukur, bersabar, tapi kan kita suka berbuat salah. Karena innal insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia mah tempat salah dan lupa. Kita bukan malaikat, malaikat mah benar terus, wajar. Kita bukan setan, setan mah salah terus. Kita mah manusia, kadang benar kadang salah. Ketika kita berbuat salah harus bagaimana? Wa asa'a fastaghfaro, barang siapa orang yang telah berbuat kesalahan, berbuat dosa tidak sesuai dengan agama, fastaghfaro, maka beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tuh, gampang nggak dalam menjalani kehidupan kita? Gampang ya? Ya gampang, tapi menjalaninya. Karena kalau kita nggak sadar itu dosa, nggak bakal istighfar, Pak, enggak? Artinya ada cewek cantik nih, dipelototin, kan nggak sadar kita, nggak sadar dosa, istighfar enggak? Atau enggak, kecuali sadar. Pak Andi lah cewek cantik, sadar dia, astagfirullahaladzim, ditutup tapi nggak rapat. Artinya ketika berbuat salah, sadar itu dosa, pasti orang tersebut beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kita tidak beristighfar, tidak mohon ampun karena kita tidak menyadari perbuatan salah dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Bahkan kita sering melupakan salah dan dosa-dosa kita. Masa bodoh,
dosa yang sudah berlalu masa bodoh seakan-akan tidak akan pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, apa yang telah kita lakukan di alam dunia, memori tersebut akan dibuka nanti di padang mahsyar. Kalau Allah tidak mengampuni, tidak menghapusnya, pasti akan kita saksikan nanti di padang mahsyar. Tapi kalau Allah mengampuni, Allah menghapus dosa tersebut, insya Allah kita tidak akan pernah melihat apa yang kita lakukan waktu hidup di alam dunia. Maka wa asa apastagfaro, orang yang berbuat salah maka hendaknya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apa jaminannya wahai Rasul? Dakhalal jannata min ayyi babin syaa. Orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah, orang yang bisa sabar ketika dikasih ujian cobaan, orang yang bisa beristighfar ketika sadar dia berbuat salah, jaminannya dakhalal jannata min ayyi babin syaa, masuk surga dari pintu yang mana saja boleh, silahkan. Alhamdulillah, bebas. Ya, kita mau masuk surga pintu manapun bebas. Ya seperti pejabat aja gitu, bebas. Mau depan, kanan, kiri, belakang, bebas. Tapi kan kalau kita bukan orang yang VIP nggak bebas. Lewat depan nggak boleh, kanan nggak boleh, kiri nggak boleh, belakang nggak boleh, lalu harus di luar nggak boleh masuk. Tapi kalau kita bisa berbuat tadi, syukur nikmat Allah, sabar atas ujian dan beristighfar atas dosa, kita akan diperbolehkan masuk surga dari pintu yang manapun, dipersilahkan oleh Allah. Bebas, berarti kita akan menjadi penghuni surga insya Allah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ataupun yang tidak hadir senantiasa Allah berikan hidayah dan taufik, diberikan kekuatan untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas ujian dari Allah, dan kita mengakui atas dosa-dosa kita sehingga kita berkumpul dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Aliyu la taproh, wallahu a'lam bisawab. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat iradat, ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakalliman, Adam udus panamu masalatun lil hawadisi, ihtiyajun lil ghairi ta'adudun ajazun, karohatun jalun mautun somamun umyun mukmun, ajizan mukrohan jahilan maitan asam a'ma abkam, jaiz terhadap Allah yaitu boleh membuat, boleh juga tidak, sama saja sifat jaiznya. Sidik amanah tabligh fatona
jahil terhadap Rasul, sifat manusia biasa seperti makan, minum, tidur, jima dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah ayatun. Landen sunah akan apa maca saayat. Paksaro mangka hale leuwih akeh. Wal aula lan utawi leuwih utamane salasun iku telung ayat. Ba'daha ing dalem sawise Fatihah. Ay ba'dal Fatihati tegese ing dalam sewise maca Fatihah. Wa yusanu liman qara'ah lan den sunaaken kade wong kang maca iya si wong ha ing ayat min asna isuratin saking tengah-tengahe surat al basmalatu apa maca basmalah. Naso wis mertelakaken alaihi ing atase wa yusanu asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa yahsulu aslu sunnati lan hasil apa pokok kasunahan bitakriri suratin wahidatin kalawan ngawulan walen surat kang sawiji kalawan ngawulan walen surat kang sawiji. Pirok ata ini ing dalam rong rokaat. Wabi'i adatil patihati lan kalawan ngabaliki maca Fatihah. Ilam yahpaz lamun ora katalar iya si wong goiroha ing seliyane Fatihah. Wa bi qiraatil basmalati lan kelawan maca basmalah la bi qasdi annaha ora kelawan neja setune basmalah allati hiya kang hiya iya allati hiya kang hiya iya allati awalul Fatihati iku kawitan Fatihah. Wa suratun kamilatun lan utawi maca surat kang sempurna haisulam yaridil ba'du sakira-kira ora kawarid al ba'du apa satengah kama fitarawihi kaya barang ing dalem salat taraweh abdulu iku leuwih utama min ba'din tawilatin saking setengah kang dawa-dawa wa intola lan sanajan dawa ya ba'din wa yukrahu lan den makruh akan tarkuha apa ninggal ayat riayatan karena ngaraksa liman aujabaha kaduwe wong kang ngawajib akan yakman ha ing ayat. Wa haraja bi ba'daha lan kajaba kalawan lapad ba'daha ma apa barang lau qaddamaha lamun ngedinginakeun ya wong ha ing ayat alaiha ngariakeun ing atase Fatihah palatu sabu mangka ora den itung ya ayat bal yukrahu zalika balikan taden makruhaken apa mengkono-mengkono qaddamaha wayam bagilan seyogya Allah yakroa apa repinta ora maca ya si wong goirol Fatihati ing selian Fatihah. Wayam bagilan seyogya Allah yakroa apa repenta ora maca goirol Fatihati ing seliane Fatihah man sapa wong yalhanu kang recok ya si man pihi ing dalam goyer Fatihah lahnan kalawan recok temenan yugoyirul makna kang ngarobaaken iya lahnan ing makna. Wa in ajaza lan senajan apes iya si wong anita alumi saking gaginau saking belajar
li'annahu karena setuhune si man yatakalamu iku rarasan ya man bima kalawan barang laisa kang ora nanaya barang bi Qur'anin iku kelawan Qur'an bila daruratin kalawan ora darurat watar ku surati lan utai ninggal maca surat jaizun iku wenang wa muqtado kalamil imam lan utawi teterapan kalam imam haromain al hurmatu iku harame tarku al hurmatu iku harame tarku wa sunnah ayatun fa aksaro setelah kita beres membaca surat Al-Fatihah kemudian sunnah kita membaca amin. Nah setelah beres Fatihah beres bacaan amin lalu pekerjaan apa yang harus kita lanjutkan di dalam melakukan sholat setelah beres membaca surat Al-Fatihah wa sunnah ayatun disunahkan membaca satu ayat Pak aksaro bahkan lebih 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 ayat dan seterusnya bagusnya berapa ayat wal aula salasun yang utama salasun 3 ayat jadi sunnah membaca ayat walaupun cuma 1 doang sunnahnya 1 bahkan lebih yang bagus 3 ayat kapan bacanya ba'dal fatihati setelah beres membaca surat Al-Fatihah sunnah Pak baca 1 ayat atau bahkan lebih yang bagus 3 makanya Pak Oni mah patokannya surat Inna Atoina dia mah subuh Inna Atoina zuhur Inna Atoina nah ini nih dalilnya wal aula salasun makanya ketelannya woi Ustad Inna Atoina ya ini mah nisbat bagi orang-orang yang memang tidak hafal bacaan Al-Qur'an tuh kalau yang hafal mah terus baca yang panjang tapi nanti ada keterangan yang utama yang seperti apa nah ini sunnah baca 1 ayat ya kalau memang nggak mau sampai 3 1 aja udah sholat maghrib jamaah nih payapul imam itu baca dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar paling makmum yang komen ya kan netizen mah gitu sekarang mah ini imam males amat giliran dia yang jadi imam bukan Yasin Pak yang dibaca surat Nun akhirnya satu huruf doang Nun mah Yasin mah dua huruf boleh 1 ayat ya yang bagus 3 ayat bacanya ba'dal Fatihah setelah baca Fatihah wa yusanu liman qara'aha min asnai suratin al basmalatu bagaimana kalau kita baca suratnya baca ayatnya dari tengah surat misal Pak Epul bacanya baca surat Anas tapi bukan dari ayat pertama dari ilahin nas sunnah enggak tuh baca bismillah ya wa yusanu liman qara'aha disunahkan kepada Pak Epul yang hendak membaca ayat-ayat tersebut min asna'i suratin dari tengah surat sunnah apa al basmalatu yaitu membaca bismillah walaupun baca ayatnya di tengah-tengah surat tetap sunnah baca bismillah ya misalkan setelah waladolin amin waladolin amin Bismillahirrahmanirrahim ilahin nas makmum lagi yang komen ini waduh ini imam nih lupa pasti itu karena jarang kalau Anas mah dibaca dari ilahin nas jarang kecuali ayat-ayat surat-surat yang panjang seperti surat Kahfi atau baca surat Inna Atoina ayat terakhir doang
Inna sya'niaka huwal abtar. Baca bismillah tetap sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'niaka huwal abtar. Allahu akbar. Boleh dan disunahkan bagi orang yang membaca ayat dari tengah-tengah surat sunnah baca bismillah. Siapa yang telah menjelaskan hukum sunnah tersebut? Nasso alaihi Syafi'iyu, telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa yahsulu aslu sunnati bitakriri suratin wahidatin fir raqataini. Pak Epul baru belajar Al-Quran, yang dia hafal satu surat Al-Fatihah, yang kedua surat Inna a'toinakal kausar, baru itu doang tuh yang bisa. Nah ketika Pak Epul setelah baca surat Fatihah kan sunnah baca ayat. Ini bagaimana kalau Pak Epul baca ayatnya sama? Rokaat pertama itu, rokaat kedua itu. Berarti rokaat pertama ina atoina, rokaat kedua ina atoina. Nah itu bagaimana pokok kesunahan? Tetap dapat enggak? Pahala sunnah dapat enggak? Wayah solo aslu sunati, hasil pokok pahala sunnah atau ganjaran sunnah dengan cara bitakriri suratin wahidah, dengan cara mengulangi surat yang sama. Suratnya satu ina atoina yang dihafal, diulangi rokaat pertama fir raqataini, di dalam 2 rokaat. Rokaat pertama ina atoina, rokaat kedua ina atoina. Boleh, tidak jadi masalah. Bahkan walaupun hafal surat-surat yang lain tapi pengen itu aja. Karena apa? Udah hobi ina atau ina. Boleh, boleh. Apalagi kalau pengen lebih cepat sholat tarawih umpamanya ini, ina atau ina semua, silakan. Paling makmum puyeng atau sama imam juga pusing. Ini bagian mana, ini baca doa apa enggak, ini nanti urusannya. Ya boleh. Wa yasulu aslu sunati bitakriri suratin waidah fir raqataini. Bagaimana kalau mengulangi Fatihah? Jadi misalkan ada orang yang baru masuk Islam, dia baru bisa belajar Al-Fatihah, surat-surat yang lain belum bisa, tapi sudah tahu hukum membaca surat setelah beres Fatihah, dan dia baca suratnya Fatihah lagi karena tidak hafal yang lain. Bagaimana itu pahala sunnahnya dapat enggak? Wayah sulu aslu sunnati, hasil pokok pahala sunnah dengan cara bi'adatil fatihati ilam yapaz goiroha, dengan cara mengulangi bacaan Fatihah dengan catatan ilam yapaz goiroha, kalau memang orang tersebut tidak hafal yang lain kecuali Fatihah. Ya, misalkan Pak Epul baru masuk Islam, ya tadinya namanya Siang-Siang Malingseng, sekarang saya Epul diganti, baru belajar Fatihah, yang lain belum bisa. Nah mau baca surat, udah itu aja Fatihah diulangi, ya dengan catatan belum hafal surat yang lain. Kalau sudah hafal mah enggak, jadi harus diganti suratnya, jangan surat Al-Fatihah. Jadi kalau belum hafal yang lain kecuali Fatihah itu boleh. Jadi setelah baca Fatihah, baca lagi Fatihah. Dalam hati niat itu membaca surat supaya dapat pahala sunnah. Wa bi qiraatil basmalati la bi qasdi anna allati ya awalul Fatihah. Bagaimana kalau gini, Pak Epul baru masuk Islam, Fatihahnya belum beres, baru bismillah doang yang fasihat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan wajib baca Fatihah, maka baca Fatihahnya cukup baca bismillah. Tapi baca bismillah diulangi terus ya, sampai ukuran dapat huruf 165 huruf.
Berarti kira-kira berapa kali baca basmalah itu tuh? Ya, kira-kira. Nah, nanti ketika mau baca surat itu Pak Epul baca basmalah lagi. Atau satu kali aja itu mah. Hasil nggak nanti pokok kesunahan, pahala sunnah. Waya solo aslu sunnati, hasil pokok pahala sunnah dengan cara bikiro atil basmalati, membaca basmalah. Tapi ingat, la biqasdi annaha allati hiya awalul Fatihah, dengan cara membaca basmalah tersebut la biqasdi. Pak Epul jangan sampai punya tujuan, punya niat annaha allati hiya awalul Fatihah, bahwa bismillah tersebut adalah awal daripada surat Al-Fatihah. Jadi jangan punya tujuan dalam hati ini basmalahnya basmalah Fatihah, jangan. Ya, udah baca aja bismillah daripada awal surat-surat yang lain gitu. Atau membaca ayat basmalah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kan di Quran ada bacaan bismillah di dongeng Kangjeng Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi niatnya niat baca surat yang lain. Baca ayat di dalam Al-Qur'an. Jangan bertujuan bahwa ini basmalah adalah awal daripada surat Al-Fatihah. Nah, itu dapat pahala pokok sunnah, ganjaran sunnah. Dengan tadi catatan belum bisa baca yang lain terkecuali basmalah. Jadi Fatihahnya baca basmalah berulang-ulang sampai 165 huruf. Nanti baca suratnya cukup baca bismillah satu kali. Wa suratun kamilatun haitsulam yaridil ba'du kama fit tarawihi afdolu min ba'din tawilah. Pak Epul sholat, kemudian setelah membaca Fatihah Pak Epul membaca surat Inna A'toina yang 3 ayat, 1, 2, 3 beres. Sedangkan Pak Andri mah sholat baca suratnya enggak sampai beres. Baca surat apa Pak Andri? Baca surat Al-Baqarah, tapi cuma 5 ayat doang. Kan Al-Baqarah 286 ayat. Pak Andri mah Al-Baqarah 5 ayat doang. Pak Epul mah Inna A'toina 1 surat sempurna. Nah, itu lebih utama yang mana? Wa suratun kamilatun, membaca surat secara sempurna Inna A'toina 1 surat. Afdolu, itu lebih utama. Min ba'din tawilatin, daripada setengah walaupun bacaan tersebut tawilah panjang. Ya, 5 ayat, 10 ayat, tapi setengah, enggak sampai 1 surat. Al-Baqarah enggak sampai semua. Ini mah banyak bacaannya, sampai 200 ayat umpamanya. Masih kurang 86. Wa in tola, walaupun panjang yang ia baca, tapi kalau tidak 1 surat tetap lebih utama Pak Epul yang baca 1 surat walaupun cuma 3 ayat. Tapi ingat, haitsulam yaridil ba'du, apabila tidak ada keterangan daripada Kangjeng Nabi bahwa membaca setengah ayat tersebut lebih utama, sepanjang tidak ada keterangan seperti itu. Kalau ada keterangan mah berarti yang setengah lebih utama. Seperti mana? Kama fit tarawihi, seperti kita melakukan sholat taraweh. Sholat taraweh nih kalau di Arab Saudi, di Mekah, itu kan dapat 1 Al-Quranul Karim. Berarti kan bacaannya kan dicicil, enggak sesurat, dicicil, baru supaya nanti selesai taraweh selesai 1 Al-Quran. Karena memang Kangjeng Nabi pun seperti itu, berarti ada warid dari Kangjeng Nabi. Di kita mungkin ada yang pakai salamun qaulamir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Salat tarawih pakai itu, ada enggak? Ada. Nah, mungkin bisa jadi itu ada warid. Ya, makanya apabila tidak ada warid, utamanya 1 surat. Kalau memang ada warid, boleh.
Ya, kama fit tarawihi, seperti kita melakukan sholat tarawih. Tapi di kita mah mungkin jarang yang pakai salamun. Mendingan bacaan-bacaan yang ada di dalam juz amma, satu surat satu surat satu surat, enak itu. Atau ina anzalna tuh enak. Ya, tapi kalau memang ada warid mau kita lakukan setengah ayat atau sebagian daripada surat itu tidak jadi masalah, tetap utama. Tapi kalau sholat 5 waktu, baik sholat berjamaah ataupun pribadi sendiri, baca surat secara sempurna lebih utama daripada sebagian surat atau setengah surat. Wa yukrahu tarkuha, bagaimana kalau kita meninggalkan bacaan ayat setelah Fatihah enggak baca ayat? Wa yukrahu tarkuha, makruh hukumnya meninggalkan bacaan ayat. Alasannya riayatan liman aujabaha, karena menjaga perselisihan perdebatan ulama, yang mana ada ulama yang mewajibkan membaca ayat. Berarti bukan jurusan Imam Syafi'i, bukan. Imam Syafi'i mah sunnah. Ulama yang lain ada yang mewajibkan, sehingga untuk menjaga ketentraman, ketenangan, udah baca aja tapi hukumnya sunnah gitu. Jadi dalam kaidah Imam Syafi'i, al khuruj minal khilaf mandubun, keluar dari perdebatan itu hukumnya menjadi sunnah di dalam jurusan Imam Syafi'i gitu. Makanya kalau perdebatan dalam urusan ibadah udah lakuin aja. Ini mah wajib, ini mah sunnah, udah lakuin aja, karena itu ibadah. Tapi kalau perselisihan dalam makanan lebih baik tinggalkan, jauhi, jangan dimakan gitu. Yang ini menghalalkan, yang ini mengharamkan, mending dijauhi, haram gitu. Wa kharaja bi ba'daha, tadi telah dijelaskan membaca ayatnya setelah Fatihah. Bagaimana kalau gini? Pak Epul baca ayatnya, baca suratnya sebelum Fatihah. Dibalik, ya. Allah takbiratul ihram, Allahu akbar, beres doa iftitah, baca inna atoina, bismillahirrahmanirrahim, inna atoina kal kausar, terus sampai beres. Setelah itu baru baca Fatihah. Nah, bagaimana hukumnya itu? Wa kharaja bi ba'daha, tidak termasuk dalam ucapan ba'dah, yaitu setelah baca Fatihah apa? Malau qadamaha, surat yang apabila didahulukan oleh Pak Epul mengakhirkan membaca Fatihah, palatu sabu, maka bacaan ayat tersebut tidak dihitung oleh ilmu fikih, artinya tidak dianggap. Berarti kalau tidak dianggap setelah baca Fatihah tetap ada sunnah membaca ayat. Tapi membatalkan sholat tidak. Dapat pahala nggak baca Quran? Dapat pahala. Tapi belum dapat pahala sunnah untuk melakukan sunnah setelah baca Fatihah. Palatu sabu, tidak dianggap, tidak dihitung. Bahkan bal yukrahu zalika, makruh kalau mendahulukan bacaan surat mengakhirkan bacaan Fatihah. Jadi tertib. Jadi hidupnya harus tertib. Ya, Fatihah dulu baru surat, jangan surat dulu baru Fatihah. Itu harus tertib. Kita juga harus tertib, ya. Salat subuh dulu baru zuhur asar. Ya, kodo juga gitu, kalau kita punya kodo bagusnya tertib. Subuh dulu, zuhur, asar gitu, tertib bagusnya. Nah, ini kalau kita tidak tertib, baca surat dulu baru Fatihah, yukrahu, dimakruhkan. Wayam bagi Allah yakro'a ghairul Fatihati man lahina fihi lanan yughayyirul makna. Pak Epul termasuk orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an kecuali Fatihah. Pak Epul ini tidak bisa baca Quran terkecuali Fatihah. Nah, bagi Pak Epul harus bagaimana? Ketika dalam sholat kan sunnah baca ayat. Apakah dia harus berusaha baca ayat tapi bacaannya salah? Seperti lam yalid walam yulad, Pak Epul mah lam jalid walam julad umpamanya. Kan salah.
Tapi kalau Fatihah mah bagus. Selain Fatihah acak-acakan. Baik surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Wal Asri dan lain sebagainya. Nah itu gimana harusnya? Wayam bagi alla yakroa goirol fatihati. Penting jangan membaca selain Fatihah. Jangan membaca selain Fatihah. Berarti mesti membaca surat Al-Fatihah gitu maksudnya. Jadi harus baca Fatihah aja. Siapa? Man yalhanu pihi, orang yang recok bacaan selain Fatihah. Jadi kalau selain Fatihah mah bacaannya berantakan. Bahkan lahnan yugoyirul makna, bisa merubah makna. Lam yalid walam yulad. Pak Epul mah lam jalid walam julad pakai jim. Kan salah, berantakan. Merubah makna. Ini mah Pak Epulnya emang nggak bisa, udah diajarin, tapi nggak bisa. Wa in ajaza anita alumi, walaupun Pak Epul tidak mampu dalam urusan belajar tapi nggak bisa, ya. Nah ini penting, jangan baca selain Fatihah. Berarti bacanya Fatihah aja, ya. Kenapa? Li'annahu yatakalamu. Nah, ini alasannya nih. Li'annahu yatakalamu bima laisa biqur'anin. Karena Pak Epul secara hukum dia berbicara, dia mengucapkan dengan lisannya, tapi apa yang keluar tersebut laisa biqur'anin, bukan Al-Qur'an, karena merubah makna. Nah itu khawatir ada orang yang lebih bodoh, kedenger, belajar enggak tapi ngedenger iya. Ya, belajar itu artinya kan baca Quran mah harus bener ada gurunya ke depan supaya jelas mahrojnya, tajwidnya. Kalau sekedar dengar doang tanpa kita berguru kepada orang, salah. Ada orang yang lebih bodoh, nggak dengar Pak Epul lam jalid walam julad, dibawa-bawa kan sama dia, bisa dibaca jadi imam lagi lam jalid walam julad, kan bahaya. Atau bacaan yang tidak lumrah dibaca di tempat yang umum. Wadduhe, kan orang yang tidak belajar mah tidak tahu ilmunya bisa ikut-ikutan. Maka dalam Al-Quran wala takpu ma laisa bihi ilmun, wala takpu ma laisa laka bihi ilmun, jangan mengikuti ketika kita tidak ada ilmunya, belum ada ilmu. Nah jadi bagi Pak Epul yang cuma bisa baca Fatihah, bacaan yang lain pasti rusak bacaannya, cukup baca Fatihah saja, jangan membaca selain Fatihah. Li annahu yatakallamu bima laisa biqur'an, itu tidak dianggap membaca Al-Qur'an bila darurotin, apabila tidak darurat. Tapi kalau darurat mah boleh. Gimana darurat? Sholat sendiri di rumah pelan-pelan gitu boleh karena darurat. Tapi kalau berjamaah udah ustaz lagi umpamanya bacanya salah, jangan, bahaya. Kalau di rumah nggak jadi masalah itu mah, ya. Di rumah pun jangan sampai terdengar istri, terdengar anak, takutnya khawatir mereka nggak belajar, wih ayahnya bacaannya lam jalid, ikutin kan bahaya nanti. Lam jalid walam julad, salah, laisa biqur'anin. Lalu boleh tidak meninggalkan bacaan surat? Artinya setelah Fatihah enggak baca Fatihah lagi, enggak dibaca itu surat. Watarku suroti jaizun, meninggalkan bacaan surat jaizun, hukumnya boleh. Karena dari awal pun hukum baca ayat hukumnya sunnah. Berarti ketika memang kita tidak mampu, jaizun boleh. Tapi wa muqtado kalamil imami al-hurmatu, penerapan daripada kalam pendapat Imam Haramain al-hurmatu itu hukumnya haram kalau kita meninggalkan bacaan surat. Tapi ini yang kuat adalah jaizun. Mau kita mampu kayak baca surat, baca ayat ataupun tidak, ketika kita tidak baca surat atau tidak baca ayat tidak jadi masalah karena hukumnya sunnah. Kita kerjakan dapat pahala sunnah, kita tinggalkan tidak dapat dosa, tidak dapat siksa, tapi dapat pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menutupi kekurangan daripada fardu yang kita lakukan. Siapa tahu rukunya kurang pas, ketutup sama bacaan surat. Sujud kurang pas, ketutup dengan bacaan yang lain yang hukumnya sunnah. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang sunnah membaca ayat atau surat setelah Fatihah. Nah, ini hukum membaca ayatnya sunnah setelah Fatihah di rokaat yang mana? Kan rokaat itu paling sedikit 2, paling banyak 4. Kalau nguji yang 3 rokaat maghrib itu baca suratnya yang di mana? Rokaat 1, 2 apa 2, 3? Kalau sholat zuhur, asar, isya itu rokaat yang mana? 1, 2 apa 3, 4 sunnahnya baca ayat tersebut? Nanti dijelaskannya di pertemuan berikutnya insya Allah. Wa tusanu fi raqatainil ulayaini wallahu a'lam bisawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultub bina wal muslimin min kulli ainil wa minal ida wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihim ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi khassastahu bimukallama. Ya Allah ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.